Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuli Injilisa Samira dari Universitas Trinita, program studi farmasi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat dan pengenalan resep. Penggunaan obat ada 3 cara. Yang pertama untuk menyembuhkan atau terapeutik, yang kedua untuk mencegah atau profilaktik, yang ketiga untuk mendiagnosa atau diagnostik. Menurut cara kerjanya ada 2. Yang pertama lokal. Lokal ini seperti pemakaian topikal, misalnya salep. Yang kedua sistemik, artinya obat yang dikonsumsi melalui mulut atau oral, misalnya tablet. Penggolongan obat menurut undang-undang ada 5. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, yang ketiga obat keras, yang keempat obat bebas terbatas, yang kelima obat bebas. Perbedaan obat narkotika dan psikotropika. Narkotika adalah obat yang dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan, misalnya opium. Psikotropika atau obat berbahaya adalah obat yang memengaruhi proses mental, merangsang, merubah pikiran, misalnya golongan ekstasi. Pengenalan resep. Resep adalah permintaan tertulis seorang dokter, dokter gigi atau dokter hewan diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat-obatan bagi pasien. Obat resep terdiri atas 3. Yang pertama, remedium kardinal. Remedium kardinal adalah obat yang berkhasiat utama. Yang kedua, remedium adjuvans. Remedium adjuvans adalah obat yang menunjang bekerjanya bahan obat utama. Yang ketiga, corrigens. Corrigens adalah zat tambahan yang digunakan untuk memperbaiki warna, rasa, dan bau obat. Corrigens dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, corrigens action. Untuk memperbaiki kerja zat berkhasiat. Contoh, opi pulvis sebagai zat berkhasiat utama menyebabkan orang sukar buang air besar. Karena itu diberi kali sulfas sebagai pencahar sekaligus memperbaiki kerja opi pulvis. Yang kedua, corrigens odoris untuk memperbaiki bau. Contoh oleum cinnamomum dalam emulsi minyak ikan. Yang ketiga, corrigens savoris untuk memperbaiki rasa obat. Contoh sakarosa atau sirupus simplex untuk obat-obatan yang pahit. Yang keempat, corrigens coloris untuk memperbaiki warna. Contoh obat untuk anak diberi warna merah agar menarik untuk diminum. Yang kelima, corrigens solubilis untuk memperbaiki kelarutan dari obat. Contoh, iodium dapat mudah larut dalam larutan pekat. Yang keenam, constituents merupakan zat adalah bahan obat yang bersifat netral dan dipakai sebagai bahan pengisi dan pemberi bentuk, sehingga menjadi obat yang cocok. Contoh laktosum pada serbuk, amilum dan talkum pada bedak tabur. Suppositoria termasuk lokal karena pemakaian suppositoria diberikan melalui rektal dan tidak melalui oral atau melalui mulut. Injeksi termasuk lokal karena obat yang diberikan secara injeksi intervena melibatkan penyisipan jarum secara langsung ke dalam vena, dan cairan yang dimasukkan akan langsung dikirim ke aliran darah. Dan injeksi diberikan secara parenteral, yaitu di bawah atau menembus kulit. Cara kerja lokal dan sistemik. Kegunaan kedua cara ini tergantung dari keadaan pasien. Apakah pasien bisa menerima cara kerja melalui topikal atau lokal?
Karena cara pemberian obat juga menentukan kecepatan absorpsi obat oleh tubuh dan bergantung pada efek yang diinginkan. Terima kasih.